Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sedulur Kudus dan sekitarnya. Jumpa lagi dengan saya Tumenggung Fikri, juru kunci pojok kota Kretek. Masih tetap bersama centininews.co.id. Kita akan terus mencoba memahamkan masyarakat dengan dialog. Hari ini kita sudah bersama Bapak Dr. Haji Syaihan Muhid. Beliau adalah dosen, juga pengamat sosial dan agama dari Universitas Islam Negeri Wali Songo. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Pak Syaihan, mungkin seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat ini memberikan kemudahan dalam mengakses informasi dan dari berbagai penjuru ya. Artinya keberadaan medsos pun tidak bisa terlepas dari segala sisi kehidupan masa kini. Nah, bagaimana mengelolanya agar ruang-ruang privasi ini tetap terjaga dari fitnah. Tentu Islam sebagai agama yang sangat menghormati hak-hak privasi dan melarang untuk memberikan fitnah, ini tentunya memiliki batasan-batasan, kan begitu. Oleh karenanya hal-hal penting apa sebenarnya menurut Islam ini ketika kita bicara tentang etika bermedia sosial menurut pandangan Islam ini? Ya, terima kasih Mas Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi para pemirsa semua di centini.com atau .news ya. Pada sore hari ini pertama saya berterima kasih bisa berdiskusi silaturahim dengan Kang Fikri, membicarakan tentang tema yang menurut saya cukup menarik dan sekarang ini memang sedang dirasakan dan dilaksanakan oleh setiap orang. Bagi orang-orang yang katakan sosiolog atau ilmuwan itu kan era sekarang ini disebut era E-generasi. Artinya generasi internet, generasi online, generasi digital. Nah, salah satu ciri dari era digital atau era internet itu banyak, tapi diantaranya satu yang saya sebutkan, itu kehidupan itu sangat tergantung dengan yang namanya internet atau bandwidth atau sinyal gitu kira-kira gitu, internet gitu sekarang ini. Maka sekarang ini orang itu sinyal atau internet itu menjadi kebutuhan pokok. Semuanya pakai internet. Sekarang tidak hanya bicara, tidak hanya telepon, tapi membeli barang, membeli makanan, semuanya butuh. Ya, pendidikan, pembelajaran bisa pakai internet online itu. Nah, yang kedua, ciri yang kedua itu di era internet itu setiap orang itu bisa menjadi wartawan untuk dirinya sendiri. Bisa membuat materi konten, bisa memproduksi materi dan bisa menyebar materi kepada siapapun. Nah, karena mudahnya mendapat informasi itu, maka ada peluang itu penyalahgunaan informasi. Nah, gitu kan. Maka di dalam Islam sudah diatur sebenarnya bagaimana kita itu menggunakan informasi. Bagaimana kita itu ketika mendapatkan informasi itu. Di dalam Al-Quran sudah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah.
kira-kira artinya ayat itu kita sebagai orang yang beriman ketika mendapatkan informasi itu yang pertama harus fatabayyanu, harus tabayun, ya. harus klarifikasi. Gitu. Kenapa diajarkan bertabayun atau berklarifikasi? Karena kalau kita tidak tabayun, tidak akan mendapat informasi yang akurat. Iya, dari berbagai pihak itu kan, dari ya. beberapa pihak lah. Informasi yang akurat itu minimal dua, Kang. Yang pertama, jelas siapa yang membuat atau menulis. Gitu. Yang kedua, isinya atau kontennya itu benar-benar sesuai dengan kenyataan. Ya. Maka ketika dua hal itu sudah tercapai, yang buat jelas siapa yang buat, kalau mengatakan siapa yang mengatakan sumbernya jelas, ada alamatnya, kemudian yang dibicarakan juga sesuai dengan kenyataan, berarti itu sudah benar. Maka tabayun selesai. Kenapa harus tabayun? Karena kalau kita nggak tabayun itu akan kalau kita sampai terjebak kepada informasi yang tidak benar atau hoax gitu, itu akan menimpakan kerusakan suatu kaum membijahalah, gitu kan. Kita akan membuat akan membuat kaum itu menjadi sengsara. Kaum itu akan mendapat musibah kalau informasi yang belum pasti kebenarannya sudah kita share atau kita bagikan publik, konsumsi ke publik kepada orang lain itu loh. Nah, ini ayat ini jelas itu kan. Kita mengajarkan bertabayun karena kalau kita tidak tabayun kita akan merusak kaum, akan merusak masyarakat. Maka betapa besar bahayanya informasi hoax itu. Banyak yang merusak informasi itu. Di dalam sejarah itu sudah banyak kan. Informasi hoax itu atau bohong itu tidak hanya sekarang, sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Nah, maka kalau kita bicara sesuai dengan konteks Islam, itu Nabi Adam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi itu kan akibat hoax, akibat informasi bohong yang diciptakan oleh iblis. Ketika ada ayat di Al-Baqarah 35 itu wala taqrabus sajarata, itu kan jangan mendekati pohon itu, gitu kan. Nah, wala taqrabus sajarata fatakuna minadh dhalimin. Gitu ya. Di dalam Al-Baqarah itu jangan mendekati pohon itu, kalau kau mendekati termasuk orang yang dolim. Di dalam ayat itu memang larangannya hanya mendekati. Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin, hanya jangan mendekati. Kata-kata jangan mendekati itu kemudian dipoles oleh iblis. Pelintir. Nah, dipelintir. Iblis mengatakan begini, hai Nabi Adam, yang dilarang itu hanya mendekati buah khuldi. Kalau memakan buahnya boleh, nggak apa-apa. Silahkan makan, itu nikmat sekali itu buah khuldi itu. Dibisiki terus hoax itu kepada Adam, akhirnya Nabi Adam memakan buah khuldi itu, dan itu larangan. Mendekati aja dilarang, apalagi makan buahnya. Akhirnya diturunkan oleh Allah ke dunia. Maka dari sini kita bisa mengatakan bahwa yang biasa memproduksi hoax itu iblis. Kalau ayat itu, itu kan dari dulunya. Dari dulu. Maka kalau sekarang ini, kalau kita tidak mau dianggap sebagai iblis, ya jangan sekali-kali menyebarkan kabar bohong atau hoax. Itu Quran seperti itu, ada dalam diri itu. Nah, kemudian yang kedua ada Quran lagi Mas itu. Jadi istri Rasulullah itu, Sayyidina Aisyah itu juga pernah kena informasi hoax itu, kabar bohong itu. Suatu ketika Siti Aisyah itu diisukan berselingkuh gitu kan dengan sahabat namanya Marwan bin Atol. Itu gara-gara Sayyidina Aisyah itu tertinggal di rombongan karena mencari cincinnya yang jatuh gitu. Tertinggal sendirian, kemudian dibantu oleh Marwan tadi itu. Dibantu, disuruh naik kudanya biar cepat sampai ketemu sama rombongannya. Orang-orang munafik saat itu kemudian mengisukan kalau Siti Aisyah itu berselingkuh dengan Marwan tadi itu. Sampai Rasulullah itu gelisah.
bener nggak ya informasi itu? Nah, akhirnya di tengah-tengah kegelisahan Rasulullah itu, kemudian Allah menurunkan salah satu ayat di surat An-Nur ayat 16 itu. Ya, ini sehingga dari sini kita bisa mengatakan bahwa turunnya surat An-Nur ayat 16 itu gara-gara berita bohong yang diciptakan oleh orang-orang munafik itu gitu. Walaula itsami'tumuhu qultum ma yakunu lana an takallama, gitu kan, dan seterusnya gitu. Jadi artinya di dalam ayat itu An-Nur ayat 16 itu mengatakan bahwa ketika kamu mendengar berita itu, kenapa kamu nggak mengatakan bahwa itu tidak pantas kamu katakan, gitu kan? Hada buhtaun adzim, bahwa itu merupakan berita yang sangat bohong, yang sangat berat, yang sangat dasar. Nah, dari itu kemudian Rasulullah tenang karena Quran sudah turun bahwa informasi Sayyidina Aisyah itu selingkuh itu termakan hoak. Ya, sehingga setelah turun orang munafik itu. Nah, maka dari sini kita bisa mengatakan kalau Al-Baqarah tadi mengatakan kita bisa memaknai bahwa orang yang suka nyebar berita hoax itu iblis. Kalau di An-Nur ini 16 ini kita bisa mengatakan bahwa orang yang suka nyebar hoax itu orang munafik. Maka orang munafik suka nyebar berita bohong, iblis juga suka perbuatan iblis juga. Iblis. Maka kalau kita tidak ingin dianggap iblis dan tidak ingin dianggap orang munafik, jangan sekali-kali menyebar kabar bohong. Ya, oke. Nah, itu. Menyambung apa yang mungkin sudah dijelaskan Pak Saihan, bahwa ketika perkembangan teknologi seperti ini, ya artinya sisi positif negatifnya kan juga sangat sangat berpotensi digunakan seperti halnya yang diceritakan Pak Saihan. Dan kondisi seperti ini sebenarnya sudah sejak lama para ulama-ulama di Indonesia ini juga gelisah kan begitu. Artinya ketika kemudian tidak ada batasan, kemudian tidak ada pihak-pihak yang memang mengedukasi terkait dengan perkembangan teknologi seperti ini, tentu yaitu akan ada kerusakan dari pihak-pihak yang kebetulan diserang oleh hoak kan begitu. Sebenarnya adat yang dianjurkan dalam Islam dalam bersosial media ini seperti apa Pak Saihan? Oke. Ya. Saya teringat ini bukan hadis, bukan Quran, Kang Fikri. Ya. Tapi ini kata pepatah orang Arab atau kata mutiara orang Arab begitu. Ya, ini yang bisa kita jadikan pegangan ketika kita bersosial media. Walikulli makom makol. Setiap segmen, setiap kelompok itu memiliki kesukaan informasi yang berbeda-beda. Kalau sekarang ini WA grupnya remaja dengan WA grupnya wong tua-tua itu kan kesukaannya beda. Ya, sangat berbeda segmennya. Ya, WA-nya para pengusaha itu beda dengan WA-nya politisi. Kesukaan informasinya itu. Walikulli makom makol itu ya. Nah, maka kemudian karena setiap segmen itu berbeda kesenangan informasi, maka tidak semua informasi yang didapat itu harus disebar, gitu kan? Nah, maka walaisaka nama ya'lamu yukol. Tidak semua informasi yang didapat, tidak semua informasi yang diketahui itu harus disebar, karena belum tentu. Walaupun saya suka, Mas Fikri suka, tapi ketika saya sebar di Facebook atau misalkan di Twitter itu banyak orang yang nggak suka, maka cukup ketika mendapat informasi itu cukup untuk dirinya sendiri. Kecuali kalau dipastikan orang itu suka dengan informasi itu, saya berikan. Mungkin saya punya info begini, kamu seneng nggak? Apa itu? Kasih aku seneng itu.
Nah itu dikasihkan gitu loh. Nah etika bersosial media itu kalau tadi cara menghindari hoax. Nah yang kedua ini pepatah itu bagaimana cara kita menggunakan informasi itu. Kita boleh mendapat informasi sebanyak-banyaknya dari manapun, tetapi tidak semua informasi yang kita ketahui, yang kita dapat itu harus selalu di-share. Nah persoalan sekarang ini kan yang banyak orang kan gitu, Iya. untuk info sedikit langsung dibuang, langsung di-share. Nah kadang-kadang share-sharean informasi itu menyinggung orang itu, terutama ketika menjelang pilpres, pilbub, pilgub itu ya. Ini informasi ini Saling serang. ya kurang menguntungkan calon A, sementara yang nerima calon B mungkin nggak suka gitu ya. Ada buka mungkin yang seneng, wah menguntungkan calon yang lain, seneng gitu. Nah maka informasi itu tidak selalu di-share gitu loh. Ini etika ketika kita bersosial media di era sekarang ini gitu loh. Iya. Artinya kalau sebelum ada perkembangan teknologi seperti ini kan ada pepatah ya, mulutmu adalah harimaumu. Sekarang ini jarimu adalah harimau. Bisa dijelaskan Pak Sehan? Nah, kalau dulu memang hanya mulutmu harimaumu. Ya. Nah sekarang ini bisa dua, bisa mulutmu harimaumu, bisa jarimu harimaumu. Kalau mulut itu kan sekarang bisa lewat YouTube, lewat wawancara seperti ini. Kalau kita salah ngomong bisa menjadi masalah. Tetapi memang yang paling gampang sekarang itu jarimu, karena orang itu sekarang menulis, apalagi sambil gitu kan. tiduran. Nah itu kan orang nggak terasa itu. Nyinggung orang sekarang itu, tersinggung itu tidak dari ucapan, tetapi tersinggung itu dengan tulisan sekarang itu. Ya. Nah bagaimana kita juga harus hati-hati di dalam menulis gitu. Nah mungkin ada yang etika yang cukup baik kita renungkan gitu ya. Kita itu lebih baik ketika kita mengatakan kebaikan orang, meskipun itu mungkin kurang benar sedikit, itu nggak apa-apa. Ketika yang kita ceritakan baiknya, kan itu kan? Iya, sisi baiknya. Ya, sisi baiknya mungkin ini keliru sedikit, kurang pas, nggak apa-apa. Orang tidak akan protes karena yang kita omongkan, yang kita ceritakan yang adalah sisi kebaikan itu. Nah, tetapi kalau sampai cerita kejelekan itu sedikit aja kurang benar, ini akan menjadi masalah besar, gitu loh. Nah, karena di dalam Al-Quran juga ada di surah Yasin itu kan, bahwa manusia besok di akhirat itu kan yang bicara bukan mulutnya, gitu kan, tetapi anggota badannya, tangannya berbicara, kakinya menjadi saksi. Itu artinya apa? Selama kita hidup di dunia ini harus bisa merawat, memelihara semua organ tubuh kita, mulai mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semuanya organ yang kita miliki itu harus kita pelihara. Karena besok juga akan dipertanggungjawabkan, dimintai pertanggungjawaban. Dan bukan mulut yang menyampaikan pertanggungjawaban itu. Jelas itu. Itu kan mulutnya diam, yang bicara tangan, dan saksi kaki akan menjadi saksi. Kemana, untuk apa, semuanya yang bicara tidak lagi mulut, sehingga tidak akan bisa berbohong gitu. Nah ini pentingnya kita itu memang perlunya kita berkata baik, berbuat baik, bersikap baik kepada siapa saja, tidak melihat asal usulnya, tidak melihat kepada siapa gitu ya. Inilah sebenarnya di Islam sudah sangat jelas itu, diatur ya. Sudah ada. Kenapa Islam itu selalu ada? Semuanya ada karena Islam itu kan agama syamil. Syamil itu kan agama yang komprehensif. Di dalam Islam itu ada semua norma-normanya itu. Mulai dari masuk WC sampai dengan hal-hal yang mulai mau tidur, saat tidur, bekerja, sampai tidur lagi, itu ada semua gitu. Termasuk bersosial media, berbicara, berpolitik, macam-macam sudah ada normanya. Karena itulah maka Islam disebut agama yang syamil gitu. Nah yang kedua juga Islam sebagai agama kamil, yang sempurna. Sempurna itu indah.
Karena Islam itu di dalamnya lengkap, semuanya ada, maka menjadi indah, kamil. Dan yang terakhir mutakamil. Islam itu membuat sesuatu di luar Islam itu menjadi indah, menjadi baik. Sesuatu yang belum indah ketika kedatangan Islam itu menjadi indah. Sesuatu yang tidak baik, kedatangan Islam menjadi baik. Menjadi baik, ya. Sesuatu yang belum sempurna, ketika Islam datang jadi sempurna. Itu yang namanya mutakamil itu. Maka Islam itu samil, kamil dan mutakamil. Itu. Pak Saihan. Jadi tadi sudah banyak dijelaskan bagaimana beretika di media sosial, apa saja etika bermedia sosial. Lalu sekarang supaya masyarakat itu jadi paham, ya, bagaimana Pak, menurut Pak Saihan ini kiat-kiat menggunakan medsos agar tidak merusak akhlak, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Ya, tadi sudah secara global sudah saya sampaikan gitu. Memang ketika kita menggunakan sosial media, katakan punya Facebook gitu ya, punya Twitter, punya Instagram, kemudian punya YouTube, sekarang punya TikTok, sekarang yang ramai kan juga TikTok gitu ya. Yang pertama secara umum, bagaimana kanal sosial media itu, mulai Facebook, Twitter, IG, YouTube, TikTok itu harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita jangan a priori dengan berbagai kanal sosial media itu, karena itu penting buat kita sebagai orang Islam itu. Kita gunakan ya sebaik-baiknya untuk menunjukkan bahwa diri kita sendiri, agama kita itu adalah hebat, gitu. Maka kita harus mengisi konten itu dengan cara-cara yang baik, gitu. Jangan dijadikan untuk media menyalahkan orang, tapi jadikanlah media untuk menunjukkan kinerja kita yang baik, ucapan kita yang baik, gitu. Apapun, share apapun boleh sekarang ini, karena begitu kita nge-share sudah minimal itu sudah ratusan orang membaca sekarang itu. Ketika HP kita ini punya ada paketannya, selesai sudah, tidak usah macam-macam, nggak perlu mahal, gitu kan. Maka hal-hal yang murah biayanya itu bisa berimplikasi mahal karena kita bisa menyampaikan informasi yang sebaik-baiknya secara optimal itu. Maka harus kita gunakan. Jangan sampai kita mengatakan bahwa internet itu haram, ya. Kemudian HP itu setan, televisi itu setan, maksiat. Bukan. Itu kan barang. Ya. Barang benda mati itu menjadi manfaat atau tidak tergantung kita yang menggunakan. Tergantung yang menggunakan, gitu kan? Ya. Di dalam kaidah fikih juga sudah ada al-muhafaratu alal qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah, gitu kan. Budaya yang lama kita pertahankan, tetapi kita jangan kemudian menyalahkan atau menolak budaya yang baru. Sosial media ini termasuk hal yang baru, sosial yang baru, media yang baru yang perlu kita ambil sisi positifnya, gitu. Nah, yang kedua setelah itu, tadi saya tegaskan lagi itu, bahwa karena di era sosial media ini kan paling mudah mendapat informasi. Tadi saya tegaskan lagi itu, jangan semua informasi yang kita terima, yang kita suka itu langsung disebar kepada orang lain. Ini jangan, etika kita itu jangan begitu. Karena tadi itu walikulli makom makol tadi itu, setiap segmen itu kesukaan infonya beda-beda. Bisa jadi kita suka, mereka nggak suka. Nah, gitu loh. Ini yang perlu dipegang erat seperti itu. Yang harus dijadikan pegangan itu bahwa ketika kita yang nulis itu ada pihak lain yang membaca, mungkin menjadi tersinggung kan? Iya, gitu. Kecuali kalau orang lain sudah jelas-jelas suka, saya minta info itu karena saya senang, dikasih, gitu. Ini kan sebenarnya sudah ada norma-norma
etikanya sudah lengkap gitu. Nah, kadang kita karena mungkin emosi ya, karena tidak kontrol, kurang kontrol, sehingga kadang-kadang lupa menyakiti orang lain gitu. Apalagi sekarang sudah ada undang-undang ITE, IT, itu kan mudah dijerat itu dengan itu gitu. Nah, maka tidak semua yang kita anggap itu salah kemudian nanti bisa salah. Kalau kita salah menyampaikan, salah mengeser, memposting, juga kita menjadi salah lagi, salah sendiri gitu masalahnya. Iya. Oke, jadi Pak Sayhan, mungkin ada beberapa hal penting tadi yang disampaikan Pak Sayhan mengenai etika bermedia sosial ya. Artinya yang perlu diterapkan oleh para netizen tentu, karena sekarang itu mulai dari anak, bahkan anak TK pun sudah pegang HP kan begitu, sehingga memang agar ini bisa bermanfaat tentu ada hal-hal yang menjadi referensi yang seperti yang disampaikan Pak Sayhan tadi, bahwa etika dalam berkomunikasi itu betul-betul harus dijunjung tinggi. Kemudian hindari penyebaran sara, pornografi apalagi. Nah, ini terkait dengan sara, pornografi, kemudian ada paham-paham yang radikal, ini sedikit bisa bagaimana cara mengantisipasi agar paham-paham seperti itu masyarakat bijaksana dalam mengikutinya, karena sekarang mereka itu kan memanfaatkan media seperti ini untuk menyebarkan ajarannya. Seperti apa Pak Sayhan? Oke, biasanya ketika kita mendengar kata-kata radikal, itu lebih banyak bersinggungan dengan kekuasaan biasanya, kata radikal. Artinya berseberangan atau menentang sebuah rezim, itu radikal sebenarnya itu ya. Walaupun mungkin sebenarnya tidak, tapi faktanya begitu. Nah, radikalisme, radikal dalam berpikir yang kemudian menyalahkan orang lain, itu memang sangat mudah terjadi karena produksi informasi yang tidak benar atau hoax tadi itu. Nah, ketika bicara radikalisme itu, saya teringat dalam sejarah Islam itu pada zaman Sayyidina Utsman itu kan Sayyidina Utsman terbunuh itu ya. Itu karena sebagian besar rakyat saat itu termakan oleh berita hoax yang diciptakan oleh orang-orang yang sudah sakit hati, kemudian oposisi karena dicopot oleh Sayyidina Utsman, kemudian dia beramai-ramai memproduksi berita bohong itu. Apa yang diproduksi itu? Sayyidina Utsman itu pada saat diangkat sebagai khalifah itu mencopot beberapa gubernur yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi atau nepotisme. Ya pokoknya melanggar aturan gitu kira-kira ya. Nah, karena ada beberapa dan cukup banyak waktu itu yang dicopot oleh Sayyidina Utsman. Nah, orang-orang yang dicopot ini kemudian bersinergi melakukan gerakan yang masif itu untuk menciptakan counter opini. Itu membuat opini bahwa yang korupsi bukan dia yang dicopot oleh Sayyidina Utsman, tapi justru ya ini membuat opini dia ya, membuat opini bahwa seakan-akan itu yang korupsi, yang nepotisme itu Sayyidina Utsman. Maka mari kita lawan gitu. Terus diproduksi itu informasi itu gitu kan. Karena di dalam teori komunikasi itu sesuatu yang tidak benar atau yang salah ketika diulang terus itu akan menjadi benar, pembenaran ya. Itu. Nah, maka akhirnya sudah terpengaruh bahwa yang nepotisme, yang korupsi itu Sayyidina Utsman, bukan gubernur yang dicopot itu. Akhirnya terjadi pengepungan 40 malam 40 hari itu pasukannya ngepung Sayyidina Utsman ke rumahnya dan akhirnya
pas malam yang ke-41 Sayyidina Utsman itu membaca Quran itu kemudian ditombak itu, kemudian meninggal Sayyidina Utsman itu. Sampai darahnya itu muncat ke Quran itu. Konon ceritanya sampai sekarang itu darah di Quran yang dibaca Sayyidina Utsman itu masih ada di museum atau di perpustakaan di Mesir atau di mana itu masih ada. Nah, ini bahwa itu kelompok-kelompok orang radikal. Maka kalau tadi di awal saya katakan orang yang suka menyebar hoax itu satu kalangan dari iblis. Yang kedua yang menimpa Nabi Adam itu iblis. Yang menimpa Sayyidina Aisyah itu orang-orang munafik. Nah, yang ketiga ini yang menimpa Sayyidina Utsman, orang-orang yang suka memproduksi hoax itu orang-orang yang sakit hati, kecewa dan kekuasaan. Karena dia mungkin disingkirkan atau apa, begitu, oposisi katanya gitu. Nah, ini sangat terasa dalam sistem kenegaraan itu. Kalau kita membaca sejarah di luar negeri, dalam negeri itu, orang-orang yang mungkin kalah, kecewa, nggak puas dengan hasil pemilu itu kan selalu memutarbalikkan fakta. Iya. Dan itulah akhirnya melahirkan cara pikir yang radikal, perilaku yang radikal, sikap yang radikal. Itu maka ya lagi-lagi itu memang harus tabayun, fatabayanu itu harus tabayun itu kan. Harus klarifikasi gitu ya. Check and recheck kan gitu supaya hoax itu menjadi berita yang pasti, dipastikan ini yang benar apa salah. Kalau salah ya jangan ditiru, kalau benar boleh kita percaya kan gitu. Oke. Terima kasih Pak Dr. Sayhan telah bersama kami. Jadi seiring perkembangan teknologi tentu ada hal-hal penting yang harus diusung ya mengenai etika bagaimana bermedia sosial, karena hal ini juga sudah sejak lama menjadi kegelisahan para ulama ya. Ketika kemudian bermedsos ini tidak memakai adat atau etika, tentu nanti akan bisa merusak segala tatanan yang sudah ada. Yang harus dihindari adalah kita tidak boleh menyebar hoax sebelum diklarifikasi. Oleh karenanya bijaksanalah bermedia sosial agar kita terhindar dari fitnah dan sebagainya, kan begitu. Terima kasih sudah bersama centininews.co.id di pojok kota Kretek. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.